Bab 438. Apakah Anda takut? Melihat seseorang ikut campur dalam urusan mereka sendiri, beberapa orang timur meninggalkan Dian Utami dan Lili Xiang, dan semua mengelilingi Kenzi dengan pandangan mata yang kejam. Melihat bahwa tubuh biasa Kenzi Harimurti tampak seperti wajah putih kecil, dan dia adalah seorang diri tanpa pembantu, pria kurus berwajah hitam yang memimpin berani mencampuri urusannya sendiri, jadi dia dengan arogan meremas tinju dan buku-buku jarinya. Pria bodoh, siapa kamu? Berani menentang kami, bukankah kamu tidak ingin hidup? Seorang pria pendek gemuk berkata dengan nada menghina, Hashio-kun, kurasa orang bodoh ini seharusnya pacar gadis berkaki panjang itu, kita mau main sama ceweknya, pasti cowoknya ini marah. Hahaha, terdengar ledakan tawa. Orang-orang timur sama sekali tidak menganggap serius Kenzi Harimurti. Nona, datang ke pelukanku. Di depan pacarmu, bercumbulah denganku. Pria kurus berwajah hitam bernama Hashio itu sepertinya sengaja memprovokasi Kenzi Harimurti, jadi dia menoleh ke Dian Utami, matanya penuh gairah dan kejahatan, menatap payudaranya yang penuh. Jangan datang ke sini, menjauhlah dariku. Dian Utami sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang lembut bergetar, dan buru-buru bersembunyi di belakang Kenzi Harimurti. Melihat bahwa orang-orang ini tidak mendengarkan peringatannya, mata Kenzi Harimurti berangsur-angsur menjadi dingin. Dia akan melakukannya secara langsung dan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Tetapi pada saat ini, Lili Xiang berlari dan menyeret Kenzi Harimurti ke bawah. Jangan impulsif, jika kamu melawan, mereka akan membunuhmu. Mereka bukan anggota geng biasa. Mereka semua berlatih seni bela diri di Eguchi Dojo. Bahkan geng terbesar, perguruan Slay, tidak berani menyinggung mereka. Kenzi sedikit mengernyit setelah mendengar ini, Eguchi Dojo? Dia merasa bahwa nama Eguchi Dojo terdengar familiar, seolah-olah pegulat sumo Oyokozuna Musashi Soichiro yang dirobohkan oleh telapak tangannya berasal dari Eguchi Dojo. Dojo ini sangat merajalela, dan biasanya pasti telah melakukan banyak hal jahat untuk menggertak orang Asia jauh. Melihat perbedaan ekspresinya, orang-orang Oriental berpikir bahwa begitu dia mendengar reputasi Eguchi Dojo, dia mulai merasa takut dan pria berwajah hitam dan kurus bernama Hashio berkata dengan arogan, pria bodoh, berlututlah segera dan minta maaf. Jika tidak, paman tidak hanya akan bermain dengan wanita Anda, tetapi juga memberi Anda pelajaran untuk membuat Anda mengerti bahwa Anda, orang sakit di Asia, tidak pantas memiliki wanita cantik seperti itu. Pria bernama Hashio ini menunjukkan dominasinya, dan wajahnya menghina, benar-benar mengabaikan Kenzi Harimurti. Orang-orang timur lainnya semuanya mencemooh dan menghina Kenzi Harimurti. Sebagian besar pelanggan di bar adalah orang Asia. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan mulai bersimpati dengan Kenzi Harimurti. Mereka tahu betul bahwa begitu mereka terjerat oleh preman Eguchi Dojo, mereka akan kehilangan kulit mereka jika mereka tidak mati. Kenzi Harimurti, ayo cari cara untuk lari cepat. Dian Utami bersembunyi di belakang dan menarik Kenzi Harimurti, menjadi semakin ketakutan. Dia tahu betul bahwa jika terjadi konflik, Kenzi Harimurti pasti akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Enyah kalian. Apa yang tidak diharapkan Dian Utami adalah bahwa sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kenzi Harimurti sudah melangkah maju dan menendang pria kurus berwajah hitam bernama Hashio terbang. Rusa Bagaya. Melihat orang ini menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang timur lainnya sangat marah dan bergegas untuk memukuli Kenzi Harimurti. Tapi mereka setelah bergegas, dan sebelum mereka mendekati sosok Kenzi Harimurti, mereka melihat sosok itu berkedip di depan mereka, diikuti oleh suara tanah yang pecah. Mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, mereka semua ditendang di betis dan dipatahkan oleh Kenzi Harimurti. Satu persatu, semua jatuh ke tanah, memeluk anak betis yang sakit dan mengeluarkan lolongan hantu yang tragis. Semua orang terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa Kenzi Harimurti akan begitu ganas. Dan Dian Utami dan Lili Xiang juga terkejut, dua wajah cantik mereka penuh kejutan dan ekspresi yang luar biasa. Pria kurus berwajah hitam yang jatuh ke tanah membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu. Ketika dia melihat Kenzi Harimurti mendekatinya dengan wajah dingin, dia tahu bahwa dia akan tidak beruntung, jadi dia berteriak dan melompat dengan pukulan membabi buta. Kenzi Harimurti mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat, dan tiba-tiba lengan pria kurus berwajah hitam itu segera dipatahkan olehnya, taji tulang berdarah keluar menonjol, dan dia menjerit kesakitan. Kamu adalah orang yang paling banyak berteriak. Jadi, kamu harus merasakan sakit paling banyak. Kenzi Harimurti menendang lututnya saat dia berbicara, terdengar suara retak lagi, si kurus berwajah hitam, betis pria itu retak, lututnya terpelintir ke dalam dengan aneh. Dia menjerit dan gemetar kesakitan, dan kemudian jatuh ke tanah, hampir pingsan karena kesakitan. Cepat, lari. Kembali ke dojo dan panggil seseorang. Melihat Kenzi Harimurti merobohkan semua teman di bar dalam sekejap, kedua preman yang menjaga pintu tahu bahwa mereka menendang pelat besi, dan salah satu dari mereka berteriak panik, keduanya berbalik dan berlari. Kenzi Harimurti tidak mengejarnya, dia berjalan ke pintu bar dan berkata dengan keras, panggil lebih banyak orang dan panggil semua orang di dojomu.
Aku akan menunggumu di sini. Dia memperkirakan tidak ada orang baik di dojo Eguchi. Dia ingin mencari waktu untuk pergi ke sana, dan langsung memilih pemimpin dojo, yang berspesialisasi dalam menggertak orang Asia, tetapi sekarang dua orang yang melarikan diri akan memanggil seseorang, itu tepat untuk menyelesaikannya sekaligus dan menyelamatkannya dari banyak masalah. Pada saat ini, bar menjadi sunyi senyap, dan bahkan orang-orang Oriental yang terluka yang telah lama berteriak menatapnya dengan heran dan lupa untuk berbicara. Lili Xiang, Dian Utami, semua pelanggan di bar, dan orang-orang Oriental yang terluka ini, tidak ada yang berani percaya bahwa Kenzi Harimurti sangat marah sehingga dia tidak hanya tidak lari, tetapi dia tetap di sini dan menunggu. Apakah kamu gila? Lili Xiang pulih dari kepanikan, berlari, dan berkata dengan marah, sudah kubilang jangan impulsif, kenapa kamu tidak mendengarkan? Apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja jika kamu mengalahkan bajingan kecil ini? Mereka semua dari dojo Eguchi. Jika kamu mengalahkan mereka, sejumlah besar master dojo akan segera datang untuk membalas dendam, dan itu tidak akan terjadi hanya pada kamu, bahkan bar saya akan sial. Dada Lili Xiang bergetar karena marah, tidak hanya dia tidak menghargai Kenzi Harimurti karena membantunya, tetapi dia juga penuh dengan kebencian. Penjaga kuat yang berani marah dan tidak berani berbicara sebelumnya juga berkumpul, kakak, kami tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Tapi melakukan ini hanya akan menimbulkan masalah. Sebenarnya, bajingan kecil ini bukan apa-apa, kita juga bisa mengusir mereka, tapi tidak ada dari kita yang berani melakukannya, karena dojo Eguchi memiliki prajurit yang kuat, dan ada seorang master yang sangat terkenal. Sebelum memulai, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Ya, cepatlah, ada pegulat sumo sabuk emas penuh waktu di Eguchi Dojo, jika dia membawa orang, tidak peduli seberapa baik Anda pasti akan dipukulinya sampai mati. Penonton lainnya, melangkah maju untuk membujuk. Kenzi Harimurti menebak bahwa yang mereka bicarakan adalah Musashi Soichiro, yang dikalahkan oleh telapak tangannya sendiri. Dia tidak mengingatnya sama sekali dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Di antara semua orang banyak, hanya Dian Utami yang tidak berani menyela, tetapi menatapnya dengan sepasang mata ingin tahu yang penuh dengan pertanyaan. Melihat penampilan Kenzi Harimurti, Lili Xiang tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini, jadi dia menginjak kakinya, berjalan ke konter dengan tergesa-gesa, mengangkat telepon di konter, dan menghubungi teman-teman dari semua lapisan, berharap untuk menemukan beberapa tokoh kuat datang untuk membantunya menengahi krisis saat ini. Tidak lama kemudian, beberapa mobil muncul di luar bar, dan di antara kerumunan yang turun dari mobil, orang pertama yang kebetulan turun adalah pegulat sumo yang gemuk sepertinya Musashi Soichiro. Dengan wajah bangga, dia memimpin sekelompok kaki tangannya ke bar. Dia terlihat sangat bermartabat, tetapi ada satu tempat yang tidak selaras dengan citra kepahlawanannya, karena kepalanya dibungkus kain kasa, dan dahinya ditutupi kain kasa, ada juga darah yang mengalir. Lihat, itu Musashi Soichiro sendiri. Pria kurus berwajah hitam yang jatuh ke tanah dengan tangan dan kaki patah, melihat Musashi Soichiro dan yang lainnya datang ke bar, awalnya sangat gembira, lalu menopang tubuhnya dan tampak arogan pada Kenzi Harimurti, dengan kejam mengutuk orang sakit Asia, kamu mati. Saat dia berbicara, Lili Xiang, Dian Utami, dan semua orang di bar merasa ketakutan, dan mata mereka diam-diam gemetar ketika mereka melihat Musashi Soichiro. Dan Kenzi Harimurti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya meniup teh perlahan. Musashi Soichiro berdiri diam, melipat tangan kekar di dadanya, melirik semua orang di bar dengan mata arogan, dan berkata, siapa orang yang berani menyakiti samuraiku? Itu dia. Pria kurus berwajah hitam itu menunjuk Kenzi Harimurti dengan kejam, dia berkata dengan nada seram, orang sakit di Asia jauh. Apakah kamu berani berdiri dan menghadapi sumo yokozuna nomor 1 di dunia, Soichiro seperti gunung yang agung? Kenzi Harimurti perlahan bangkit, tidak masuk terburu-buru berjalan di depan Musashi Soichiro dan berkata dengan acuh tak acuh, Soichiro, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kali padamu ini. Setelah melihat wajah pria di depannya, Musashi Soichiro terkejut dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, seperti kelinci yang bertemu harimau, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur, hatinya bergetar. Apakah kamu takut? Kenzi Harimurti berkata dengan ringan. Musashi Soichiro tidak berani mengeluarkan suara, wajahnya memucat karena tegang, dan bahkan bagian kepalanya yang terluka tampak kesakitan lagi. Berlututlah. Kenzi Harimurti tiba-tiba berteriak dengan marah, dan dengan amarahnya yang meledak-ledak, cangkir teh yang masih di tangannya pecah secara tidak sengaja, menyebabkan Musashi Soichiro gemetar. Melihat bahwa mata Kenzi Harimurti menjadi sedingin anak panah yang tajam, dan mengetahui bahwa dia telah bergerak, Musashi Soichiro tidak ragu lagi, dia berlutut dan memohon dengan suara gemetar. Tuan ini. Maaf, Soichiro tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Mohon maafkan saya, Tuan, dan jangan sakiti Soichiro lagi. Saat dia mengatakan itu, dia bersujud dan memohon belas kasihan. Dian Utami, Lili Xiang, pria kurus berwajah hitam, semua pelanggan, dan semua orang Oriental yang hadir semua terkejut ketika mereka melihat tubuh besar Soichiro menggigil dan bersujud di depan Kenzi Harimurti, terus-menerus bersujud dan memohon.
memohon. Bab 439. Saya merasa seperti Anda adalah seseorang. Badai di bar menghilang dalam sekejap mata. Kelompok Musashi Soichiro datang dan pergi dengan cepat, dan ketika mereka meninggalkan bar, Soichiro melarikan diri hampir seolah-olah berguling dan merangkak. Kenzi Harimurti tidak mengejar, tetapi membiarkan Soichiro dan yang lainnya melarikan diri. Awalnya, Kenzi Harimurti berpikir bahwa setelah Musashi Soichiro maju melawannya, sehingga dia akan memiliki beberapa jurus dengannya, jadi dia bisa mematahkan semua tangan dan kaki orang-orang ini tanpa ragu-ragu, sehingga mereka tidak bisa lagi mendominasi di lingkungan Asia, tetapi dia hanya tidak berpikir bahwa Musashi akan melakukannya. Soichiro sangat pengecut, dia segera berlutut dan memohon belas kasihan, itu membuatnya sedikit tidak berdaya. Tapi tidak apa-apa, seperti yang dikatakan Sun Tzu, bertahan dan serang adalah hal yang baik untuk dapat menakut-nakuti pihak lain tanpa konflik kekerasan. Setelah 2 pelajaran berturut-turut, Kenzi Harimurti percaya bahwa orang-orang jahat di dojo Eguchi tidak akan lagi memiliki keberanian untuk datang ke lingkungan Asia untuk menunjukkan kekuatan mereka. Setelah gerombolan penjahat Musashi Soichiro melarikan diri, bar mulai bersorak dan tepuk tangan meriah terdengar. Bagus sekali, saya sangat lega. Tuan Harimurti, Anda benar-benar pahlawan di lingkungan Asia kita. Beberapa pelanggan yang tinggal di bar melangkah maju dan mengacungkan jempolnya dengan penuh semangat. Untuk waktu yang lama, orang-orang XXX yang hidup dan bekerja keras di daerah ini tidak mudah untuk hidup. Mereka tidak hanya akan menderita diskriminasi sosial, tetapi mereka bahkan akan diganggu oleh banyak geng lokal. Hari ini, Kenzi Harimurti memukuli orang-orang jahat itu sampai ke ambang kotoran, kehabisan napas untuk mereka. Kenzi Harimurti, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Bahkan Musashi Soichiro hanya bersujud ketika dia melihatmu, kamu benar-benar hebat. Lilis yang tampaknya telah berubah pada saat ini, dan sikapnya terhadap Kenzi Harimurti keduanya bersyukur dan memuji, dia tersenyum manis, matanya sangat lembut, melihat penampilannya, dia mungkin merindukan seorang pria. Dian Utami tahu seperti apa kualitas seorang gadis bar seperti Lilis yang, seperti merampok seorang pria, dia dengan cepat menarik Kenzi Harimurti keluar dari kerumunan, dan kemudian bertanya dengan matanya yang indah, Kenzi Harimurti, saya menemukan sesuatu yang sangat aneh. Kata-kata dan perbuatanmu barusan, penampilanmu yang tak kenal takut barusan, aku merasa seperti seseorang. Jika bukan karena wajahmu yang berbeda darinya, aku benar-benar mengira kaulah dewa penyelamat yang ada di pikiranku. Dian Utami merasa terlalu aneh, wajah di depannya jelas wajah Kenzi Harimurti, tetapi dia memiliki intuisi yang tidak dapat dijelaskan, dia selalu merasa bahwa Kenzi Harimurti di depannya adalah yang membuatnya ingin ketemu, yaitu Kenan Harimurti, seorang reporter misterius yang dia sedang jatuh cinta. Di malam hari, Istana Kekaisaran di Kyoto. Gempa yang terjadi pada siang hari tidak menimbulkan banyak kerusakan pada bangunan-bangunan keraton, namun menimbulkan kepanikan psikologis bagi masyarakat yang tinggal di dalam keraton. Di ruangan bergaya Jepang yang elegan, kakek Yumiko, Kaisar Nishi, bertanya kepada Ishikawa Hachiro tentang masalah teologis tentang berkah dan kemalangan astronomi, sementara Yumiko diam-diam berlutut di sisi meja rendah, tidak banyak menyela, dan hanya sesekali mengangkat teko dengan lembut, menuangkan teh untuk kakek dan gurunya. Guru Ishikawa, gempa bumi hari ini di siang hari sangat aneh. Di daerah Kyoto ini, gempa sekuat itu jarang terjadi dalam beberapa dekade. Penduduk pesisir di dekat Teluk Kyoto sangat menderita. Kaisar tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa kasihan pada mereka yang terkena bencana. Beberapa jam yang lalu, ia telah melihat melalui layar TV bahwa selain kerusakan langsung akibat gempa, di sepanjang pantai Teluk Kyoto, serangkaian bencana sekunder juga dipicu, di antaranya, tsunami dengan gelombang besar terutama mengejutkan bangunan pesisir, semua terhantam dalam gelombang. Guru Ishikawa pandai mengamati fenomena astronomi. Saya ingin bertanya kepada guru, apakah bencana alam ini semacam pertanda buruk? Kaisar tua melanjutkan. Ishikawa Hachiro berpikir sejenak, dan berkata dengan halus, Yang mulia, jangan terlalu khawatir, terkadang ketika bencana alam datang, belum tentu hal buruk akan terjadi. Takdir akan melakukan yang terbaik, Anda sering dapat mengubah bencana menjadi hal baik. Hachiro Ishikawa tersenyum lagi, dengan menghibur berkata, Yang mulia, jangan khawatir tentang itu, banyak urusan negara ditangani oleh menteri dari berbagai kementerian, jadi saya pikir itu akan dapat menstabilkan orang-orang yang terkena bencana. Yang mulia harus merawat tubuh Anda dengan baik, dan ketika Anda memiliki waktu luang, lebih baik untuk lebih memperhatikan urusan keluarga. Mendengarkan dia menyebutkan urusan keluarga sengaja atau tidak sengaja, Kaisar Nishi menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Kaisar Nishi semakin tua dan kesehatannya tidak baik. Dia ingin menyerahkan tahta, tetapi putra-putranya. Setelah kekuatan kekaisaran terlibat, keluarga kerajaan seperti dia menjadi seperti keluarga, ayah dan anak. Ayah dan anak tidak seperti ayah anak, kakak tidak seperti kakak, penuh perselisihan terbuka dan rahasia di mana-mana membuatnya pusing. Berhenti bicara, aku lelah, biarkan Yumiko menemanimu minum teh. Kaisar tua itu tidak lagi tertarik untuk minum teh.
Dengan bantuan Yumiko, dia dengan enggan bangkit, lalu mengirimnya ke pintu, dan didukung oleh pelayan untuk pergi. Kakek, jalan pelan-pelan. Yumiko membungkuk sedikit ke punggungnya, lalu kembali ke meja pendek dan menuangkan teh untuk Ishikawa Hachiro. Yumiko, apa kau tahu apa yang baru saja kukatakan pada kakekmu? Ishikawa Hachiro mengubah ekspresinya dan menatapnya dengan prihatin pada Yumiko. Yumiko cerdas dan tahu bahwa guru pasti memiliki sesuatu untuk membangunkannya, jadi dia membungkuk dengan lembut dan berkata, Yumiko tidak tahu, tolong beritahu guru. Yumiko menatapnya dengan takjub setelah mendengar ini, dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Terakhir kali, ketika sekelompok meteor berwarna-warni melintasi langit di langit malam, saya menilai bahwa akan ada perubahan besar dalam keluarga kerajaan Oriental. Sekarang gempa ini semakin menegaskan pendapat saya. Saya dapat menyimpulkan bahwa kakekmu, ayahmu, dan bahkan semua keluarga kerajaan akan menjadi reruntuhan. Kulit Yumiko berubah setelah mendengar ini, dan dia bertanya dengan suara gemetar setelah beberapa saat, Guru, apakah karena Yumiko yang menyebabkan momok itu? Insiden pemerkosaan Kenzi Harimurti menekan pikirannya seperti mimpi buruk. Karena dia adalah dewi keluarga kerajaan, hilangnya keperawanannya selalu dianggap sebagai pertanda kejahatan besar. Selama periode terdahulu, ada banyak penguasa kerajaan timur, dan kekacauan tidak berhenti. Dewi Shinto Yamata Himiko dirampok dan dinodai oleh orang lain. Saat itu, keluarga kerajaan sedang dalam kekacauan besar, dan ada hal aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pangeran dengan suara bulat mendukung Dewi Yamata Himiko. Dia adalah ratu yang memerintah, dan merupakan pahlawan dari semua suku timur. Di dinasti kuno, Dewi yang sama kehilangan keperawanannya. Pada tahun yang sama, keluarga kerajaan dibantai oleh para pemberontak, dan hal-hal aneh serupa terjadi. Keluarga kerajaan tidak memiliki penerus dan akhirnya muncullah kaisar wanita resmi pertama di sejarah kerajaan timur. Sepanjang sejarah, ada banyak kasus Dewi kehilangan keperawanannya, tetapi satu kesamaan tidak pernah berubah. Yumiko sangat khawatir karena kehilangan keperawanannya, itu akan menyebabkan kekacauan yang akan datang di istana. Ishikawa Hachiro menghela nafas, Yumiko, kamu harus siap secara mental. Jika terjadi kecelakaan, kamu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi kakekmu. Yumiko berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Guru. Jika aku akan pergi ke XXX dan membunuh Kenzi Harimurti itu, bisakah kita menyelamatkan krisis? Ishikawa Hachiro menggelengkan kepalanya, apa gunanya membunuhnya? Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi, dan itu tidak dapat diubah. Dia bangkit dan membantu Yumiko untuk duduk, dan kemudian berkata dengan nada yang dalam, Yumiko, menurut fenomena astronomi yang saya amati, hubungan buruk antara Anda dan Kenzi Harimurti terkait erat dengan kekacauan kekaisaran yang akan datang. Itu adalah gambaran dari dua perubahan. Hanya saja pengetahuan guru masih dangkal, dan tidak bisa lebih memahami misteri yang terkandung dalam fenomena langit. Sebagai seorang guru, saya hanya bisa menasihati Anda. Sebagai putri kerajaan, Anda harus menghadapi segala sesuatu dengan kebaikan dan publisitas. Anda tidak boleh kehilangan hati nurani Anda sendiri.